بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. آداب النوم. Inilah adab-adabnya tidur. Faida aradtan naum, maka apabila ingin kamu an-naum akan tidur, fabsud firasyaka mustaqbilal qiblah, maka hamparkanlah firasyaka akan lamakmu. Kalau bahasa Jawa lemek, bahasa Madura lamak, seperti tikar, karpet. Mustaqbilal qiblati, hale menghadap kiblat. Wanam ala yaminik, jadi posisikan tempat tidur kita itu, kalau kita di Indonesia, supaya dari arah utara ke selatan atau selatan ke utara, yang artinya apabila kita tidur Jaya Ponreng Madura Allah dajah madhep ka kiblat. Jadi kepala kita posisinya ada di utara, kaki kita di selatan, kita miring menghadap kiblat, miring ke miring ke lambung kita yang kanan. Wa nam ala yaminik, dan tidurlah kamu atas kananmu, kama yudja'ul mayyitu fi lahdih, seperti yang ditidurkan al-mayyitu, atau dimiringkan, ditidurkan al-mayyitu, siapa mayyit, fi lahdih, di kuburannya atau di lahatnya ya mayyit. Kata ulama, li'anna an-naum akhul mayyit, karena tidur itu merupakan saudaranya akhul maut, ya, saudaranya mati. Wa alam, dan ketahuilah, anna an-nauma mithlul maut, akan sungguhnya tidur yaitu upamanya mati. Naam. Wal yaqadata mithlul ba'ts, dan sesungguhnya bangun tidur, mithlul ba'thi, yaitu upama al-ba'thi, hari kebangkitan. Artinya waktu dibangkitkan, bisa diberi makna begitu. Jadi ketika kita mau tidur, kita dihimbau, disunnahkan supaya berposisi seperti posisinya orang mati. Kita menghadap kiblat tidur kita itu. Kata ulama di dalam kitab-kitab akhlak, an-naum mithla hadha an-naum naumul mutawadhi'in. Tidur yang seperti ini adalah cara tidurnya orang-orang yang tawadhu kepada Allah, al-mu'addabin, orang yang berakhlak kepada Allah, orang yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidur terlentang dengan kaki dilipat, kemudian kedua tangan ada di tahta qafar ra'si, di belakang kepala kita, dijadikan bantal, ulama mengatakan naumul mutafakkirin, itu tidurnya orang-orang yang pemikir, orang yang selalu bertafakkur, berpikir cerdas, bertafakkur tentang keesaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, dan lain sebagainya. Kalau tidur telungkup, itu naumus syayatin. Tidur telungkup itu alal batan, tidur di atas perut kita, itu katanya naumus syayatin. Jadi kita dihimbau kalau mau tidur supaya tidur seperti halnya
bagaimana mayit diletakkan dalam kuburan supaya kita ingat akan kematian. Kemudian ketika bangun, kita merasa betapa nikmat bangun dari tidur itu, merupakan nikmat yang merupakan juga kesempatan untuk beramal baik. Setiap bangun tidur, kita mempunyai pikiran alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu doanya, segala puja bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku dimatikan, artinya ditidurkan oleh Allah. Berarti kita harus punya pikiran, berarti kita ini, saya ini masih punya tugas untuk berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah, bersosial yang baik dengan masyarakat, menebarkan kebaikan kepada sesama. Karena hidup kita hanya untuk itu. Mencari nafkah tidak apa-apa, bekerja tidak apa-apa, tapi niatkan semua itu sebagai sarana ibadah, sarana hidup kita di dalam lancarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala'alla Allah ta'ala yaqbidu ruhaka fi laylatik, dan jangan-jangan Allah ta'ala halim maha tinggi Allah, yaqbidu yaitu mengambil Allah akan ruhaka, ruhmu, fi laylatik di dalam malammu. Fakun, maka jadilah kamu musta'iddan, yaitu siap liliqaihi, untuk bertemu Allah bi antanama, dengan harus tidur kamu ala taharatin, atas suci. Jadi kalau mau tidur, wudhu dulu, wudhu untuk tidur. Bagaimana kalau mau tidur, mau berkumpul dengan istri? Wudhu dulu, berkumpul dengan istri. Sesudah berkumpul dengan istri, mandi kalau junub, wudhu lagi, baru tidur. Jadi kita tidur dalam keadaan suci. Misalkan ada yang bertanya, kalau tidur kan batal juga wudhunya. Yang penting sebelum tidur kita dalam keadaan suci. Ini pas mau tidur ngentut. Ini masalah, ini kebanyakan makan yang seperti itu. Apalagi perempuan, kasihan perempuan itu. Yang penting niatlah, niat wudhu untuk tidur. Setelah itu sebelum tidur udah ngantuk berat, masih ngentut juga, ya sudah, itu ala Allah sudah. Teruskan tidur. Yang penting kita harus wudhu sebelum tidur. Apakah sebelum tidur batal? Kalau bisa, ya wudhu lagi. Kalau enggak, ya teruskan saja tidur. Perempuan itu kasihan, perempuan ngentutnya bukan hanya ke belakang. Kasihan perempuan itu kalau perutnya lagi tidak stabil, ngentutnya itu ke depan dan ke belakang. Enggak sama seperti laki-laki. Kalau laki-laki enggak ada yang kentut ke depan itu. Kalau perempuan kentutnya ke belakang, ke depan, macam-macam. Hanya ke samping yang enggak. Watakuna wasiyatuka, dan ada apa wasiatmu, maktubatan, yaitu ditulis, tahta wisadatika, di bawah bantalmu. Jadi memang merupakan sunnah. Setiap mau tidur, kita itu menulis wasiat. Wasiat ini, wasiat ini, wasiat ini. Ya, untuk keluarga kita sebelum tidur kita, dan diletakkan di bawahnya, bawahnya bantal. Watana mata iban anid dunub, dan tidur kamu halai bertaubat, anid dunub, dari banyak-banyak dosa, merasa kastah, menyesal atas perbuatan-perbuatan yang tidak baik, mustaghfiran, halai beristighfar, meminta ampunan. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni aku ya Allah, nyon sapora abdina Gusti. Aziman, halai berniat, aziman bukan nawian, tapi aziman, berniat dengan kuat, ala alla ta'udah, atas tidak kembali kamu, ila maksiatin, akan maksiat, abadan, selamanya. Wa'zim, dan berniatlah, alal khair, atas kebaikan, li jami'in nas, atas berbuat baik atau menyampaikan kebaikan, li jami'in nas, kepada semua manusia. In ba'athakallahu azza wajal, jika membangunkan kepadamu siapa Allah azza wajal. Saya mau tidur sekarang, nanti besok kalau masih dibangunkan lagi oleh Allah, besok mau sholat, setelah sholat wirid, setelah wirid apa yang bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat, untuk saudara, khususnya untuk keluarga, anak dan istri,
akan saya lakukan demi melaksanakan tugas hidup sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhakkar, dan ingatlah kamu, annaka akan sungguhnya kamu, satudja'u fil qabri kadzalika, yaitu akan ditidurkan kamu fil qabri, di dalam kubur, kadzalika hale seperti itu, yaitu miring barat itu, wahidan hale sendiri, faridan hale sendiri, laisa ma'aka illa amaluk, yang tiada yaitu beserta kamu kecuali apa amalmu, wala tujza illa bisa'yik, dan tidak dibalas kamu kecuali dengan perbuatanmu. Wala tastajlibin naum takallufan bitamhidil furushil wati'ah. Wala tastajlib, ini apa makna istijlab ini? Jangan berusaha mencari berusaha, jangan mencari wala tastajlib, bencek ngambri narek sambian, artinya cak meturan saneka. Dan jangan berusaha mencari kamu an-nauma akan tidur, takallufan hale membebani diri, bitamhidil furushil wati'ati, dengan menyiapkan lemek atau lama atau ranjang al-wati'ati yang sangat bagus, yang sangat empuk. Artinya yang sangat bagus, yang sangat empuk. Kalau mau tidur itu, ini tasawuf loh, tasawuf. Kita jangan terlalu membebankan diri cari tempat tidur yang enak. Ini tempat tidur, ini spring bed, harganya ini 15 juta, 20 juta. Itu ada yang seperti itu. Kalau spring bed di sini paling cuma 1,5 juta, 2 juta. Ada spring bed itu, spring bednya tok, belum ranjangnya, itu harganya 15 juta. Jadi kayak tidur di atas air itu, kayak ombak, mirip-mirip ombak lah. Bantalnya, satu bantal ada yang harganya 2,5 juta. Subhanallah. Terus pakai sutra, spraynya sutra dan lain sebagainya, supaya gatal-gatal tidak kena kepada tubuh kita. Jangan sampai seperti itu. Masalah kita diberikan diberikan harta karunia fadl oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beli itu hanya untuk supaya kita tidak menampakkan diri, supaya kita tidak perlu kepada manusia, kita hanya perlu kepada Allah. Kalau kita ingat kepada guru kami, seorang ulama besar yang sangat terkenal, Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, yang saya dengar dari senior-senior kami ketika beliau berkunjung ke Indonesia dulu. Setelah di Indonesia, beliau di Jakarta itu bertempat di Hotel Bintang 5 di lantai sekian belas. Di situ pastinya ranjangnya yang mewah. Ranjang Bintang 5 itu seperti kelas Hilton, itu ranjangnya mewah, enak dan lain sebagainya. Waktu itu katanya Abuyah rahimahullah ta'ala menyuruh salah seorang santri untuk beli tikar biasa. Ini si santri heran, tapi apa boleh buat, dia beli tikar. Sesudah beli tikar, diaturkan kepada Abuya, tikarnya itu digelar di dalam hotel, di dalam kamar beliau di hotel yang berbintang 5 itu. Beliau ambil bantalnya dan tidur di atas tikar itu. Ditanya oleh santrinya, Abuya, ini kan ada kasur empuk, ini ada kasur yang bagus, kenapa Abuya masih tidur di tikar ini? Apa jawabannya Abuya? Kira-kira jawabannya begini: saya tidur di hotel ini supaya saya menampakkan kepada orang-orang bahwa saya tidak perlu kepada manusia. Saya berdakwah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau minta dikasihani secara duniawi oleh sesama manusia. Saya dakwah lillahi ta'ala. Tapi ketika saya sudah ada di kamar hotel yang berbintang seperti ini, saya kalau tidur di tempat-tempat yang empuk, saya takut dimarahi oleh Allah. Ingat bahwa surga jauh lebih baik daripada ini. Ya, karena beliau itu muhaddits kabir,
as-sufi al-mursyid kabir. Bagaimana mungkin beliau membayangkan jaddahul akbar An-Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar, sehingga tikar yang dibuat dari anyaman daun korma itu membekas di lambung atau punggung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu datang, "Ya Rasulullah," kata Sayyidina Umar, "raja-raja Faris, raja-raja barat itu tidur di atas sutra. Kenapa engkau begini ya Rasulullah? Engkau bukan tidak mampu untuk membeli itu semua?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ma tarda ya Umar anna lahumud dunya wa lana al-akhirah?" Apakah kamu tidak ridha, tidak ingin wahai Umar bahwa dunia milik mereka, akhirat buat kita? Lah, ini para ulama semua tindakannya, semua apa yang dilakukan ini semua bersandar kepada perilaku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innan nauma ta'tilul haya, maka sungguhnya tidur ta'tilul haya, yaitu menyia-nyiakan kehidupan. Illa, kecuali idza kanat yaqadatuka, apabila ada apa bangunmu, wabalan, yaitu pelai, bencana, alaika, atas kamu. Misal, kalau saya tidak tidur, ini saya bisa diajak teman-teman nonton biskup, atau bahkan nonton orkes, nonton ludruk, atau bahkan main motor yang tidak ada gunanya, kering kerang kurung kesana kemari, atau bahkan ini paling kalau tidak tidur diajak nonton TV saya, atau minimal sekarang nanti cuman main HP yang tidak ada gunanya, bukan ngaji, bukan cari wawasan, tidak. Lebih baik tidur kalau yang seperti itu, karena bangun yang seperti itu, begadang yang seperti itu, yang tidak ada gunanya, wabal. Fanaumuka aslamu lidinik, maka adapun tidurmu, aslamu, yaitu lebih selamat, lidinika, untuk agamamu. Lebih baik tidur. Kalau sekiranya tidak tidur mendatangkan bencana, mendatangkan dosa. Tidak ada bencana yang lebih besar daripada dosa. Sebesar-besarnya musibah yaitu berbuat dosa. Maka kata ulama apa? Idul mukmin, hari rayanya orang mukmin, ada yang setiap hari. Apa hari raya orang mukmin yang setiap hari? Ketika di hari itu orang mukmin itu tidak berbuat dosa. Bahkan harinya, saat hari itu dia hanya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu iduhum al-yaumiyah. Jadi ini istilahnya orang-orang bertakwa. Hari rayanya orang mukmin itu ada yang setiap hari. Ketika di hari itu dia tidak berbuat dosa, bahkan berbuat baik, maka itu iduhum al-yaumiyah. Nah, wa'lam anna al-laila wan nahara 24 sa'ah, dan ketahuilah akan sungguhnya malam dan siang yaitu 24 jam. Fala yakunanna naumuka minal lail wan nahar, maka sungguh jangan ada apa tidurmu bil lail wan nahar, di malam dan di siang, aktsara, yaitu lebih banyak, min samani saat, daripada 8 jam. Sehari semalam 8 jam berarti sepertiga. Jangan sampai lebih 8 jam. Kalau para ulama itu ada yang 2 jam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam tidurnya. Ya Allah. Wa yakfika in ishta sittina sana, maka cukup akan kamu, in ishta, jika hidup kamu, sittina sana, akan 60 tahun, an tudayyi'ah. 60 tahun itu umur standar. Umur standar bagi umatnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An tudayyi'ah, fayakfika, maka cukup akan kamu ini, jika hidup kamu akan
60 tahun, an tudayyi'ah, apa harus menyia-nyiakan kamu minha dari ya sittina sana, 20 sana, akan 20 tahun. Wa huwa, adapun ya 20 sana, yaitu sepertiga. Artinya ketika kita dalam sehari semalam tidur 8 jam, maka hidup kita kalau umur kita itu 60 tahun, kita sudah menyia-nyiakan hidup kita ini 20 tahun. Jadi jangan sampai lebih daripada itu. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa 'idda 'inda an-naum siwakaka wa tahu raka, dan siapkanlah 'inda an-naum ketika tidur, artinya 'inda iradatin naum, ketika mau tidur, siwakaka akan siwakmu, siwak, wa tahuraka, dan alat sesucimu, alat bersesucimu, siwak dan air wudhu. Nanti setelah bangun ambil siwak dan langsung berwudhu. Wa'azim ala qiyamil lail, dan berniatlah kamu akan menghidupkan malam, ibadah, baca Quran, zikir. Wa 'alal qiyam, dan atas bangun qabla subhi, sebelum subuh. Jadi kalau mau tidur, berniatlah bangun malam, berniatlah bangun sebelum subuh. Siapkan sebelum tidur di sampingnya siwak dan air untuk bersesuci. Kalau sekarang kan musim jeding sudah, di setiap rumah ada jeding, minimal di halamannya. Ya, siwaknya ini yang nggak biasa kalau di Indonesia. Ya minimal ada sikat gigi di jedingnya lah. Faraqatani fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir. Maka ada pun 2 rakaat di malam hari, fi jawfil lail, di pertengahan malam, kanzun yaitu kekayaan, min kunuzil bir, sebagian dari kekayaan-kekayaan kebaikan, atau simpanan, min kunuzil bir, sebagian daripada simpanan-simpanan kebaikan. Fastakthir min kunuzika liyaumi faqrik, maka berusahalah kamu atau memperbanyaklah kamu, min kunuzika, dari kekayaanmu, simpananmu, liyaumi faqrik, untuk hari keperluanmu, untuk hari kefakiranmu. Falantuni anka kunuzud dunya idza mitta, maka tidak membantu, maka tidak mencukupi angka darimu, kunuzud dunya, apa kekayaan dunia, idza mitta, apabila mati kamu. Kalau sudah mati, tidak manfaat selain amal, tidak manfaat selain kunuzul bir. Maka kita masih hidup disarankan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini untuk nyeleng sebanyak-banyaknya, membuat simpanan sebanyak-banyaknya. Ketika kita sudah mati, maka amal-amal itu yang akan membantu menyelamatkan dan membahagiakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qul 'inda naumik, dan bacalah ketika tidurmu, artinya ketika ingin tidur, inda iradati naumik, akan doa bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uh faghfir li dzambi. Bismika, dengan menyebut namamu, Rabbi, wahai Tuhanku, wada'tu, meletakkan aku, jambi, jambi ini akan lambungku, wa bismika, dan dengan menyebut namamu, arfa'uh, aku mengangkat hu akan jambi, faghfir li dzambi, maka ampunilah li, untukku, dzambi, akan dosaku. Allahumma qini adzabak yauma tab'atu ibadak, ya Allah, kini selamatkan aku, adzabaka, akan siksamu, artinya selamatkan aku dari siksamu ya Allah, yauma tab'atu ibadak, di hari membangkitkan engkau ibadaka, akan hamba-hambamu. Allahumma bismika ahya wa amut, ya Allah,
dengan menyebut namamu, ahya, aku hidup, wa amutu, dan aku mati. A'udzu bika min syarri kulli dzi syarrin. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua yang punya sifat jahat. Wa min syarri kulli dabbatin, dan dari kejahatan semua binatang. Dabbah ini binatang melata. Anta akhidun min nasiyatiha, yang adapun engkau yaitu yang memegang atau mengendalikan binasiyatiha, akan ubun-ubunnya ya dabbah. Inna rabbi ala suratin mustaqim, sungguhnya Tuhanku ala suratin mustaqim, yaitu atas jalan yang lurus. Antal awwalu falaysa qablaka syai', wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', wa antal zahiru falaysa fawqaka syai', wa anta al batinu falaysa dunaka syai'. Iqdi anni dain, iqdi, bayarkanlah anni dariku, ad-daina akan hutang, wa aghnini minal faqr, dan cukupkanlah akan aku minal faqr, dari kefakiran, artinya jauhkan dari kefakiran. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha. Ya Allah, adapun engkau yaitu mencipta engkau akan jiwaku, dan hal adapun engkau tatawaffa, yaitu yang mengambil atau menyempurnakan atau mewafatkan engkau akan nafsi. Laka mamatuha wa mahyaha, yaitu bagimu adapun kematiannya nafsi dan kehidupannya nafsi. In amattaha, jika mematikan engkau akan nafsi, faufir laha, maka ampunilah untuk nafsi. Wa in ahyaitaha, dan jika menghidupkan engkau akan nafsi, fahfadha, maka peliharalah akan nafsi, bima tahfadhu, seperti yang memelihara engkau bihi, dengan hifdz ibadaka, atau dengan perkara tahfadhu yang menjaga engkau, memelihara engkau bihi dengan ma ibadaka salihin, akan hamba-hambamu yang saleh. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, sungguhnya aku ya mohon aku kepadamu al-'afwa, akan ampunan, wal 'afiyata, dan keselamatan. Allahumma aiqidhni, ya Allah, aiqidhni, bangunkanlah ni akan aku, fi habbis sa'at, di dalam waktu yang paling dicintai, atau di dalam paling dicintainya waktu, ilaika, kepadamu. Wasta'milni bihabbil a'mali ilaik, dan bikin aku beramal, atau wasta'milni, dan ca'maduran ban ma'ala aku ajunan, ni kaulah bihabbil a'mal, dengan paling dicintainya amal, ilaika, kepadamu. Artinya ketika malam hari paling senang Allah mendengarkan kita, melihat kita salat malam, baca Quran, berdoa, khusyuk, ibtihal kepada Allah. Jadi kita minta yang seperti itu. Lituqarribani ilaika zulfa, supaya mendekatkan kau ni kepadaku, ilaika, kepadamu, zulfa, dengan dekat atau halnya dekat. Wa tub'idani min sakhatika bu'da, dan menjauhkan kau ni kepadaku dari amarahmu, bu'dan, dengan jauh atau hal jauh. As'aluka, aku mohon kepadamu, fatu'tiyani, maka memberi engkau kepadaku. Wastaghfiruka, dan mohon ampun aku kepadamu, fataghfirli, maka mengampuni engkau kepadaku. Wadu'uka, dan aku berdoa kepadamu, fatastajibali, maka menerima engkau untukku. Kemudian iqra, bacalah ayat al-kursi, akan ayat kursi, dan amanar rasulu ila akhir surah, dan al-ikhlas, dan muawwidatain. Muawwidatain ini qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wa surat tabarak al-mulk, dan surat tabarak ini sebelum tidur. Wal ya'khud an-naumu wa anta ala dzikrillah, dan hendaknya mengambil kepadamu an-naumu, apa tidur, wa anta hali, adapun engkau ala dzikrillah, yaitu atas berzikir kepada Allah taala, wa ala tahara, dan atas keadaan suci. Faman fa'ala dzalik, maka barang siapa yang berbuat man akan itu, urija bi ruhihi ilal arsy, maka diangkat dengan ruhnya man ilal arsy, ke atas arsy atau ke arsy. Wa kutiba musallian hatta yastayqidah, dan dicatat man musallian hali salat hatta yastayqidah, sampai bangun man. Allah. Jadi kita tidur, bisa jadi tidur kita bernilai ibadah apabila sebelum tidur kita melakukan hal-hal yang telah dihimbaukan, diajarkan
oleh Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullah taala yang telah kita baca nanti. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah, kekuatan, semangat untuk melakukan apa yang telah dihimbau oleh Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, di mana himbauan-himbauan beliau ini semua bermuara kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.